Pada modul 28 kita sudah mempelajari tentang konsumsi. Kemudian kita lanjutkan dengan modul 29 dengan materinya adalah investasi. Kita mulai dulu dari pengertian investasi. Investasi diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan modal atau disebut dengan capital stock. Pengertian investasi dalam ekonomi berbeda dengan istilah investasi yang digunakan sehari-hari. Contoh pembelian barang maupun jasa seperti gedung, mesin, peralatan, dan pendidikan dapat digolongkan sebagai investasi, tetapi pembelian surat berharga seperti obligasi dan saham bukan merupakan investasi dalam pengertian ekonomi. Alasannya karena pembelian obligasi dan saham hanya merupakan pertukaran kertas berharga dan tidak ada kapasitas produksi baru yang diciptakan. Penggolongan investasi. Secara garis besarnya, investasi dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu investasi tetap, investasi perusahaan yang terdiri dari pengeluaran perusahaan untuk mesin-mesin, perlengkapan bangunan yang semuanya bersifat tahan lama. Investasi untuk perumahan, khususnya rumah tempat tinggal, investasi yang berupa penambahan persediaan atau disebut dengan inventory. Investasi bruto atau investasi kotor yaitu semua tambahan barang modal selama periode tertentu, baik tambahan yang benar-benar baru ataupun tambahan barang-barang modal yang sifatnya untuk penggantian barang-barang modal yang sudah ada. Investasi neto atau investasi bersih yaitu semua tambahan barang-barang modal selama periode tertentu yang benar-benar baru. Dalam investasi bersih ini tidak diperhitungkan tambahan barang-barang modal yang sifatnya untuk penggantian barang-barang modal yang sudah ada. Investasi neto bisa dicari dari investasi bruto dikurangi dengan penggantian atau untuk penyusutan. Yang ketiga, konsep nilai waktu dari uang. Konsep nilai sekarang digunakan untuk menilai arus kas masuk yang akan diterima di masa akan datang jika dinilai sekarang. Pengertian lain mengetahui bagaimana menghitung nilai sekarang untuk return yang akan diterima di waktu yang akan datang. Rumus yang kita gunakan adalah present value sama dengan future value dalam kurung 1 ditambah tingkat bunga yang berlaku dibagi dengan jangka waktu dalam tahun. Konsep nilai mendatang atau yang akan datang digunakan untuk menilai dana yang dimiliki saat ini bila dihitung di masa yang akan datang. Pengertian lain untuk menghitung nilai yang akan datang dari sejumlah uang yang dimiliki saat ini adalah sebagai berikut. Future value sama dengan present value dikalikan dengan 1 ditambah tingkat suku bunga dibagi dengan jangka waktu dalam tahun. Marginal efficiency of capital atau MEC. Untuk memutuskan apakah suatu investasi dilaksanakan atau tidak, tergantung dari perbandingan antara keuntungan diharapkan yang dinyatakan dalam persen atau persentase waktu dengan biaya investasi tersebut. Tingkat keuntungan diharapkan itu disebut dengan MEC atau Marginal Efficiency of Capital. Jika jumlah modal yang dipinjamkan pada waktu tingkat suku bunga tertentu. Yang pertama, jika keuntungan diharapkan lebih besar dari tingkat bunga, maka investasi dilaksanakan. Yang kedua, jika keuntungan diharapkan lebih kecil dari tingkat bunga, maka investasi tidak boleh dilaksanakan. Yang ketiga, jika keuntungan diharapkan sama dengan tingkat bunga, maka investasi boleh dilaksanakan, boleh tidak sesuai dengan keputusan pemilik modal. Dengan demikian, tingkat investasi yang diinginkan oleh para investor ditentukan oleh tingkat bunga yang berlaku. Hubungan antara tingkat bunga yang berlaku dengan investasi yang diharapkan dapat dilihat pada gambar berikut. Berikutnya adalah MEI atau Marginal Efficiency of Investment. MEI atau efisiensi marginal dari investasi adalah perbandingan antara tingkat investasi dengan tingkat suku bunga. Investasi akan dilaksanakan apabila MEI lebih besar dari tingkat suku bunga.
Secara grafis, MEI digambarkan sebagai suatu schedule yang menurun. Schedule ini menggambarkan jumlah investasi yang akan dilaksanakan pada setiap tingkat suku bunga. Menurunnya tingkat schedule MEI adalah pertama, semakin besar jumlah investasi yang terlaksana dalam masyarakat, makin rendah MEI. Semakin banyak investasi yang dilakukan, maka ongkos dan barang modal menjadi lebih tinggi. Dan kemudian keterangan berikutnya dapat dilihat pada kurva MEI. Begitu juga dengan bagaimana hubungan tingkat bunga dan investasi dapat dilihat pada kurva berikut. Modul 29 sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan akan dilanjutkan pada modul 30.